Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dan semoga kita semua tetap semangat dan bahagia. Ada sebuah cerita dari negeri Tiongkok. Seorang murid yang sedang gundah gulana karena setelah sekian tahun berguru dan mendapati bahwa gurunya ternyata adalah buta huruf. Dia merasa menyesal belajar dari seorang yang buta huruf, dan kita tahu seorang yang buta huruf pasti akan kesulitan dan bahkan tidak bisa membaca. Padahal seorang guru harus mengajarkan isi di sebuah kitab. Dalam gundah gulananya, sang guru kemudian mendatangi dan bertanya kepada muridnya, apakah ini? Sang guru menunjukkan telunjuk jarinya, dan si murid menjawab, itu jari telunjuk guru. Betul. Lalu kemudian, apa yang kutunjuk itu? Si murid menjawab, itu bulan, guru. Betul, itu bulan. Kalau aku tidak menunjukkan padamu bahwa itu bulan, apakah kamu bisa melihat dengan sendiri itu bulan? Si murid bingung. Jari telunjuk itu adalah alat sarana, dan bulan itu adalah kebenaran yang hakiki. Saya bisa melihat bulan itu karena saya sudah melampaui banyak hal. Dan kamu untuk sampai ke bulan itu memerlukan guru, memerlukan ajaran. Dan perlu kita ketahui bahwa saya pun, setiap manusia, dan juga kitab, ajaran-ajaran itu adalah sebuah sarana. Sebagaimana tadi, jari telunjuk yang menunjuk. Jadi arahnya, pusatnya adalah setiap orang sampai kepada kebenaran yang sejati. Nah, ini seringkali kita tergoda pada sebuah telunjuk itu dan tidak sampai kepada bulan kebenaran yang sejati. Kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini hal yang menarik yang bisa kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menunjukkan dirinya, mendudukkan dirinya, bahwa dirinya adalah perintis. Sebagai jari telunjuk yang mengarahkan, menunjukkan kebenaran yang sejati, yaitu adalah Tuhan Yesus. Godaan kita adalah seringkali kita menginginkan sebuah popularitas, sehingga akhirnya kemudian orang kita tarik untuk ke diri kita. Kita menginginkan sebuah pujian, kita menginginkan dielu-elukan, kita menginginkan dicari oleh banyak orang. Padahal sekali lagi, sebenarnya belajar dari cerita tadi dan dari keteladanan Yohanes Pembaptis, tugas kita hanyalah sebagai jari telunjuk. Begitu pula dengan kehidupan ini. Jangan sampai kita tergoda, dan bahkan juga seringkali kita tidak bisa lagi membedakan mana yang seharusnya kita lakukan karena gemerlapnya dunia. Padahal semua itu sekali lagi adalah jari telunjuk. Karena yang terpenting kita mendapatkan sampai kepada kebenaran yang sejati. Orang bijak menunjuk ke bulan, tetapi orang bodoh melihat jarinya. Kita diutus oleh Tuhan sebagai perintis-perintis yang menunjuk, yang mengarahkan setiap gerak kehidupan sampai kepada
kebenaran yang sejati, meneladani Kristus Sang Cinta Kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami memohon dimampukan untuk kami sadar, sebagaimana kami belajar dari Yohanes Pembaptis, Tuhan mengutus kami bukan sebagai pusat, tapi sebagai jari telunjuk yang menunjuk, mengarahkan. Dan bisa jadi di suatu saat orang tidak perlu lagi kami karena mereka bisa merasakan langsung cinta kasih Tuhan. Mampukan kami untuk selalu memiliki kerendahan hati di saat kami menjalani hidup bersama dengan siapapun, dengan banyak orang, banyak golongan. Mampukan kami untuk selalu menyadari, meletakkan, mendudukkan diri kami ini bahwa pusat kehidupan adalah setiap orang bisa sampai merasakan langsung cinta kasih Tuhan Yesus dan juga hidup di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati kehidupan kami bergereja, gereja-gereja di wilayah Klasis, Klaten Timur, dan juga tentunya gereja-gereja seluruh kota Klaten dan gereja-gereja dalam sesinode di GKJ. Tuhan, terlebih lagi di saat seperti ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami harus mampu melihat semua ini dengan kerendahan hati dan juga dengan kesediaan untuk kami juga bersedia merubah segala tata cara, kebiasaan, tradisi yang kami lakukan dalam hidup ini, baik dalam bergereja, baik dalam bersekutu, baik juga dalam bermasyarakat, di setiap lini kehidupan yang kami jalani, sebagai sebuah bentuk dukungan kami, partisipasi kami kepada bangsa dan negeri kami untuk pulihnya kehidupan ini. Tuhan, berkatilah kami sebagai perintis-perintis, sebagai alat-Mu untuk Tuhan pakai, membawa, menuntun, menghantarkan setiap orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan secara langsung dan hidup di dalamnya. Berkati setiap gereja, setiap keluarga Kristen. Terima kasih ya Tuhan Yesus Allah kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.